cerita sebelumnya, Kenji dan Jota menemukan Kuga dari SMA Kawada 2 pingsan dengan muka babak belur di dalam toilet umum. Kuga terbangun dari pingsannya saat mendengar keributan di dekat dirinya. Dengan mata bengkak dan muka memar, dia coba melihat ada apa. Di situ rupanya ada Kenji yang sedang memaksa Jota menyerahkan sesuatu padanya atau akan kena hajar kalau menolak. Kenji, kau brotherku, tapi tetap ada batasnya. Dan ini tak bisa kau ambil, batas Jota. Apa yang kalian berdua lakukan? Tanya Kuga. Dua bocah susulan itu menoleh ke Kuga yang bingung dia ada di mana. Kenji berjongkok di depannya dan ngasih satu kue. Cuma ini yang ada. Ini tempat tinggal Jota. Keluarganya buka toko roti. Tadi kami menemukanmu babak belur di toilet taman dan membawamu ke sini. Sedikit ucapan terima kasih tentu akan menyenangkan, kata Kenji menjelaskan. Ibu Jota ngasih beberapa kue, dan kami lagi debat siapa yang akan makan roti coklatnya. Sialan, kau Jota kesel licik, teriak Kenji melihat Jota lagi melahap roti coklat di tangan. Kuga mengenakan roti yang diberikan sama Kenji tadi, tapi langsung mengaduh karena rahang dan mulutnya masih terasa sakit. Siapa yang melakukannya? Tanya Kenji. Aku tahu kau kalah dariku, tapi kau tidak sepenuhnya lemah. Kau harus tahu, aku tak akan kalah darimu lagi. Aku sudah hafal gerakanmu, jawab Kuga dengan muka songong. Terserah katamu. Buatku kau pecundang yang menyedihkan, balas Kenji. Kau itu menang, cuma beruntung, kata Kuga gak mau kalah. Apa kau sialan, apa mau kuhajar lagi biar kapok, ha? Saut Kenji agak kesal. Majulah sekarang, brengsek, jawab Kuga. Keduanya saling melotot, lalu tangan Jota menggeser dua kepala yang berdekatan itu. Jadi siapa yang menghajarmu? Tanya Jota kesal. Kuga diam sesaat lalu menjawab, kalau itu bukan 1 lawan 1. Dia bilang beberapa sampah mengeroyoknya. Diperlihatkan, Kuga yang maju menyerang orang-orang di depannya, meski dia cuma sendirian. Perlawanan sengit diberikan Kuga, sampai bos Nanamori kagum melihatnya. Tapi lalu muncul Mitsu dan langsung memukul keras muka Kuga. Satu tinjunya tak bisa dibandingkan sama beberapa orang tadi. Kenji bingung mendengar aliansi 3 sekolahan. Begitupun Jota yang bilang kalau itu jelas kabar buruk. Nanamori tidak punya banyak murid berandalan. Tapi sejak dipegang Takamura, bos sekarang ini mereka jadi cukup bersinar. Kawada 2 selalu dipenuhi murid berandalan dan tangguh. Mereka selalu jadi sekolah yang cukup disegani. Begitupun Takia, apalagi bos mereka sekarang, Hyper Alloy Mitsu. Kalau mereka bekerja sama, akan jadi ancaman serius. Tapi aku tak tahu alasan mereka beraliansi, kata Jota. Kenji mengatakan kalau itu tidak ada urusannya sama mereka. Kalian targetnya, kata Kuga. Mereka mau jadi nomor 1 di Toarushi dengan cara mengalahkan susuran. Jota dan Kenji terkejut mendengarnya. Malam hari, baik Kuga maupun Kenji nginap di rumahnya Jota. Terlihat Kuga yang tidak bisa tidur. Dia berdiri di balkon dan mengingat peristiwa tadi sore. Kuga sudah terkapar babak belur. Ebihara memaki Kuga yang terobsesi sama duel 1 lawan 1. Yang kau butuhkan cuma menang, brengsek. Ceropatlah dari sekolah. Aku tak mau melihat mukamu lagi, teriak Ebihara. Tahu-tahu lamunan Kuga dihentikan sama Kenji yang sudah berdiri di sampingnya. Muka cemberutmu tidak cocok sama rambut lucumu itu, tahu? Kuga menjawab kesal, rambutnya memang begini kalau habis kena air. Ini lebih baik daripada model rambut Kenji yang mirip kapal. Kenji menatap Kuga, lalu bertanya, apa bocah Kawada 2 itu lagi frustasi? Aku tahu perasaanmu, teriak Kenji penuh emosi.
kalah dari Rinda men, benar-benar bikin stres. Dia bahkan muncul di mimpiku dan menghajarku di sana, kata Genji dengan ekspresi geram. Aku menyedihkan, kata Kuga. Kalah dari para pecundang itu. Meski kalah darimu juga bikin frustasi, lanjut Kuga sambil menunduk. Malam berlalu dan pagi pun datang. Kuga yang sudah menuju sekolahnya. Dia menoleh ke belakang dan bertanya, mau sampai kapan dua orang di belakangnya ini mengikuti? Kita pergi bersama. Kau bilang mereka mengincar kami, jadi kami mengambil inisiatif saja. Genji bilang dia tahu Kuga akan membahas orang-orang yang kemarin mengeroyoknya. Karena itu yang akan dia lakukan jika jadi Kuga. Terserah kalian, aku ke sekolah cuma mau ambil motorku saja, kata Kuga. Sesampainya di SMA Kawada, ada satu murid berambut keribu sedang berdiri di samping motornya Kuga. Bocah itu segera berlari menghampiri begitu melihat Kuga datang. Bocah keribu itu nanya apa yang terjadi pada muka Kuga. Bukannya menjawab, dia malah nanya balik, ada apa? Melihat ekspresi bocah di depannya terlihat panik. Dia bilang, ada kabar kalau kau ada dua, Takia dan Nanamori, beraliansi. Kuga menjawab santai kalau dia sudah tahu hal tersebut. Apa kau juga sudah tahu tentang rapat formasi hari ini? Untuk pertanyaan ini, Kuga kaget karena tidak tahu. Ada pertemuan para leader dari 3 sekolahan yang akan beraliansi. Tahu-tahu Genji muncul dari belakang si bocah keribu. Di mana rapatnya diadakan? Tanya Genji mengagetkan. Kau masuk halaman sekolah kami tahu, kata Kuga. Ya, menunggu di depan gerbang tidak terlalu seru, jawab Genji. Aku baru menyadarinya. Kau punya saraf baja ya, kata Kuga melihat Genji yang santai saja berada di wilayah orang lain. Lalu bocah keribu itu ngasih tahu kalau rapatnya di SMA Takia, di gedung olahraganya. Tak membuang waktu, Genji dan yang lainnya bergegas menuju SMA Takia. Tapi mereka malah tidak melihat satupun pentolan dari 3 sekolahan, hanya para cecunguk saja. Saat itulah si bocah keribu menghampiri mereka setelah mencari info kalau 9 leader dari 3 sekolahan sedang berada di ruang kelas 3B di lantai 2 gedung SMA Takia. Mereka pun segera menuju tempat tersebut. Seorang murid Nanamori terkesan dengan banyaknya murid berandalan dari 3 sekolahan yang berkumpul di satu tempat. Dia berlari menuju ruang kelas 3B dan berteriak excited. Takamura Masayuki, leader Nanamori, menyuruhnya jangan ribut. Kita bergabung buat menghancurkan susulan. Jadi hal itu bukanlah sesuatu yang luar biasa, kata Ebihara, bos Kawada 2. Meski begitu, Ebihara lebih puas karena sudah berhasil mengajar Kuga. Faksi Serizawa adalah yang terbesar di susulan. Dan sejak mereka kalah dari seorang murid pindahan, kini sekolah itu jadi kacau. Ini kesempatan langka. Kita akan hancurkan susulan dan menduduki posisi puncak, kata Kaji Mitsuo, bos Takia. Lalu dia berdiri dan mengajak yang lainnya menemui pasukan yang sudah mereka kumpulkan di gedung olahraga. Tiba-tiba dari pintu satunya muncul seseorang yang berkata kalau jam pelajaran akan dimulai. Ayo semuanya, berhenti bicara dan duduk, kata Genji dari depan kelas ditemani Chuta dan Kuga. Satu murid Kawada berteriak ke Kuga dan satunya lagi menyebut nama Chuta dari susurai. Dan dua-duanya terkena lemparan kabut tepat di jidat. Ku bilang berhenti bicara, kata Genji. Ebihara bertanya, apa Kuga bergabung dengan susuran? Dan dibalas lemparan kabur sama Kuga. Mereka mengikutiku ke sini. Lagi pula mana mungkin aku bergabung sama sekolahan bodoh itu, kata Kuga. Tidak mungkin aku bergabung dengan sekolahan jelek ini, saut Genji. Keduanya sama-sama menoleh dengan muka kesal. Asisten guru, panggil Genji ke Kuga. Kenapa aku jadi asisten?
duduk Kuga. Aku sudah menghitung mereka, dan sepertinya ada salah informasi. Kau bilang ada 9 orang kan? Tapi aku melihat 11 muka jelek di sini, kata Genji. Memang kenapa? Kalau ada 11, tanya Kuga. Genji tersenyum, lalu sebuah kursi dibanting sama Mitsu. Keparat susuran, tukang mencret, dan si keras kepala kau ada 2. Berapa lama lagi kalian mau mengacau, ha? Teriak Mitsu. Apa kau dengar itu, kepala sekolah? Celutuk Genji ke Juta. Hah? Kenapa aku jadi kepala sekolah? Kata Juta. Lalu pertempuranku dimulai. Genji melompati meja dan menendang satu orang sampai terjengkang. Kuga yang bawa belur pun tetap maju menghajar lawannya mendekat. Juta tak mau ketinggalan, tapi malah kejatuhan satu kursi yang dilempar. Kuga menendang jatuh satu orang. Ebihara berteriak kalau Kuga harusnya sudah mati kemarin. Tahu-tahu 2 orang menyergap Kuga dari depan dan belakang. Takamura dan Nanamori berlari maju hendak menghabisi Kuga. Ebihara berteriak kalau dia yang akan melakukannya. Tapi Takamura menoleh sambil tersenyum kalau dia sudah duluan. Tapi gara-gara itu dia tidak melihat sebuah lengan besar sudah disiapkan di depannya. Hantaman keras dari Juta membuat bos Nanamori itu terjengkang ke lantai. Lalu satu tinju mengajar orang yang memegangi Kuga dari belakang dan sebuah tendangan kepada satu orang di depan. Tamura Juta dari susuran sudah kembali hadir. Kepalamu berdarah, kata Kuga. Tahu-tahu Takamura sudah berdiri lagi dan memukulkan kursi ke kepala Juta. Tapi kali ini, pengawal setia Genji itu tidak nopo. Dia mencengkram kepala Takamura dan menghajarnya dengan hantaman kepala yang keras. Dasar bodoh, serangan pertama tadi membangkitkan pertahananku. Sekarang aku tidak merasakan apapun, kata Juta. Kuga cuma bisa tersenyum giguk. Jadi ini susuran, mereka memang beda level untuk masalah kebodohan. Juta berteriak keras kalau dia tidak apa-apa, tapi tidak melihat kedatangan Mitsu yang langsung memukulnya. Satu pukulan itu melemparkan Juta ke belakang menabrak susunan kursi. Semua orang terdiam melihat kekuatan Mitsu yang berteriak kalau Tamura Juta dari susunan tidak ada apa-apanya. Ibrahim Mitsu, lawan aku, teriak Genji dan Kuga bersama. Kuga, jangan memasakkan dirimu. Aku akan mengurus Mitsu, kata Genji. Dia yang mengajarku kemarin, aku harus membalasnya, kata Kuga. Lalu keduanya malah ribut sendiri. Tidak ada yang mau mengalah. Ebihara kesal dan berlari ke arah Kuga. Satu tinju dilayangkan. Kuga dan Genji sama-sama menunduk menghindar. Lalu satu tinju lagi dari Ebihara mengarah ke muka Kuga yang bisa ditahan dengan sempurna. Apa kau benar berpikir bisa mengalahkanku sendirian saja? Tanya Kuga ke Ebihara. Ebihara menarik tangannya dengan kesal. Dia memang gentar juga kalau 1 lawan 1 sama Kuga. Lalu 2 orang murid Kawada maju mendekat. Kuga, kau menghalangi kami. Kawada 2 tidak butuh dirimu. 3 orang berniat mengeroyok. Genji mengambil kesempatan saat Kuga sibuk, lalu berlari ke depan ke arah Mitsuo. 2 orang murid Takiya maju menghadang, tapi Genji dengan gampang menghajar mereka sampai tumbang. Kini Genji sudah berhadapan sama Mitsu. Ibrahim Mitsu, ayo bertarung bangsat. Kau terlalu songong kepada susulan, saut Mitsu. Kuga menatap Genji dan Mitsu sambil bergumam dia iri melihatnya. Ebihara maju dengan kesal. Kau meremehkanku ya. Kuga bisa menghindar dan ngasih satu pukulan balasan ke nusuk Ebihara. Tapi 2 orang lainnya langsung ikut maju dan membuat Kuga kesulitan. Kuga terdesak, terkena beberapa serangan dan mundur ke belakang menabrak papan tulis. Dia menyadari kondisi tubuhnya masih belum pulih. Satu tinju menghantam mukanya.
Ini tidak keren sih. Tapi Kuman Kuga lalu menggigit lengan orang yang memukulnya barusan. Lolongan kesakitan terdengar bersamaan gigi Kuga yang menancap. Satu orang menarik rambut Kuga agar melepas gigitannya dan dibalas sama Kuga dengan menggigit dagu orang barusan. Saat mereka kesakitan sekaligus bingung karena tingkah aneh Kuga, tahu-tahu preman Kawada dua itu menghajar keras dua orang di depannya sampai tumbang. Biar tidak diam saja, dia pun maju menyerang. Ini saatnya jadi keren lagi, teriak Kuga. Dia menginjak kursi untuk membantunya melompat tinggi, lalu menendang muka Ebihara dengan keras. Bos Kawada dua itu terpental jauh, menabrak jendela dan memecahkan kacanya, lalu melewat ke lantai dan roboh. Kuga membetulkan rambutnya yang berantakan. Lalu terdengar teriakan Kenji yang memukuli badan Mitsu. Tapi orang besar itu tidak bergeming. Dia memukul muka Kenji. Pukulan lembut itu bahkan tidak bisa memijitku tahu. Sekarang malah Kenji yang kena pukulan bertubi-tubi. Satu murid Takiya mencoba bangun. Dia bilang kalau Kaji Mitsuo tidak pernah kalah. Lalu satu hantaman mengenai punggung Kenji dan membuatnya jatuh ke lantai. Bangun Kenji. Kalau kau tidak bisa, ayo gantian denganku, teriak Kuga. Diam dan nonton saja di sana, saut Kenji. Lalu maju dan memukul Mitsu lagi. Tapi langsung diteriaki kalau itu percuma. Dan sebuah pukulan keras membuatnya terdorong ke belakang, menabrak kaca jendela sampai terlempar keluar kelas. Kuga berteriak kaget. Juta yang langsung bersabda dari pingsannya pun ikut teriak. Kenji, kalau kau kalah di sini, kau tidak akan bisa menaklukkan susuran. Tapi Juta bingung, tidak melihat kehadiran Kenji. Dia dihajar keluar, kata Kuga menunjuk kaca jendela yang pecah. Satu murid Takiya baru sadar kalau orang yang melawan Mitsu adalah Takiya Kenji, orang yang sudah mengalahkan Serizawa Tamao. Mitsu tak percaya mendengar fakta itu sambil memandang ke arah Kenji yang sudah berdiri lagi di hadapannya. Yang barusan lumayan terasa loh, kata Kenji. Tapi kalau dibandingkan sama pukulan Rindamen, yang ini kayak digigit nyamuk saja. Kau yang mengalahkan Serizawa? Tanya Mitsu. Kalau memang benar, berarti Serizawa juga bukan apa-apa, teriak Mitsu sambil maju. Kenji berhasil menghindar dan membalas dengan satu pukulan keras ke arah musuh Mitsu. Murid Takiya yang menonton berkomentar kalau itu tidak akan ngaruh. Tapi beda sama Kuga. Begitupun Mitsu yang tahu-tahu merasa kesakitan gara-gara tinju barusan. Kemudian Kenji lanjut lagi menyerang bocah besar di hadapannya itu. Kini gantian Mitsu yang bingung. Semua pukulan Kenji terasa menyakitkan di badannya. Mitsu memungguk menahan sakit di perut. Dia berteriak marah, hendak membalas serangan, tapi malah tidak melihat lawan di depannya. Kenji sudah melompat tinggi ke udara. Juta berteriak memberi semangat, dan satu tendangan keras menghajar kepala bagian atasnya hiperalloy Mitsu. Kenji mendarat di lantai dengan keras, sedangkan Mitsu masih berdiri diam. Lalu sedetik kemudian, kakinya tertekuk ke depan dan badan besar itu meroboh ke lantai tak sadarkan diri. Mereka bilang kita berandalan, cuma tahu berkelahi. Ribut-ribut gak jelas, karena masalah sepele. Mereka panggil kita pengacau, cuma bisa merusak. Teriak-teriak gak jelas, tanpa solusi apapun. Let's fight. Tak perlu banyak bicara, mari saling tinju saja. Kami bukan jago